Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang fisiologi kelenjar endokrin. Sistem ini merupakan salah satu sistem penting dalam tubuh manusia karena berperan dalam mengatur berbagai aktivitas tubuh secara menyeluruh. Berbeda dengan sistem saraf yang bekerja cepat menggunakan impuls listrik, sistem endokrin bekerja melalui hormon yang disalurkan lewat darah. Walaupun kerjanya lebih lambat, efeknya bisa langsung lebih lama. Hal inilah yang membuat sistem endokrin sangat penting dalam menjaga kestabilan kondisi tubuh atau yang disebut dengan homeostatis. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon dan melepaskannya langsung ke dalam aliran darah tanpa melalui saluran. Hormon yang dilepaskan akan diedarkan ke seluruh tubuh, tetapi hanya akan bekerja pada sel target yang memiliki respon terkhusus. Hal ini bisa dianalogikan seperti kunci dan gembok. Hormon adalah kunci dan reseptor adalah gemboknya. Jika tidak cocok, maka tidak akan terjadi reaksi. Fungsi utama sistem endokrin antara lain mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, keseimbangan cairan, serta fungsi reproduksi. Contohnya, hormon insulin membantu mengatur kadar gula darah, sedangkan hormon tiroid mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Karakteristik dan jenis hormon. Hormon memiliki karakteristik unik, yaitu bekerja dalam jumlah kecil, tetapi memiliki efek yang besar. Selain itu, hormon bersifat spesifik yang artinya bekerja pada sel tertentu yang memiliki reseptor yang sesuai. Berdasarkan strukturnya, hormon dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hormon peptida, yang kedua hormon steroid, dan yang terakhir ada hormon amina. Perbedaan ini mempengaruhi cara hormon tersebut bekerja dalam tubuh, terutama dalam hal masuk ke dalam sel dan memicu respon. Hormon bekerja melalui dua cara utama, tergantung sifatnya. Hormon yang larut dalam air tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga bekerja melalui reseptor di permukaan sel. Setelah berikatan, akan terjadi aktivasi second messenger yang memicu respon di dalam sel. Sebaliknya, hormon yang larut dalam lemak dapat masuk ke dalam sel dan langsung mempengaruhi aktivitas gen di dalam inti sel. Karena itu, efek hormon jenis ini biasanya lebih lambat, tetapi lebih tahan lama. Hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus adalah bagian otak yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin. Hipotalamus mengontrol kelenjar hipofisis dengan cara mengirimkan hormon pelepas. Hipofisis disebut sebagai master gland karena mengontrol banyak kelenjar lain. Hipofisis anterior menghasilkan hormon seperti GH, TSH, dan ACTH. Sedangkan hipofisis posterior menyimpan dan melepaskan hormon seperti ADH dan oksitosin. Peran keduanya sangat penting dalam mengatur keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme tubuh. Jika hormon tiroid berlebihan, metabolisme meningkat. Jika kekurangan, metabolisme melambat. Sedangkan kelenjar paratiroid berperan dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal dan terdiri dari korteks dan medula. Korteks menghasilkan hormon seperti kortisol yang berperan dalam respons stres. Medula
menghasilkan adrenalin yang memicu respon cepat seperti peningkatan detak jantung. Pankreas. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin menurunkan kadar gula darah dengan membantu glukosa masuk ke dalam sel. Sedangkan glukagon menaikkan kadar gula darah dengan memecah cadangan energi. Sebagai penutup, sistem endokrin berperan penting dalam mengatur fungsi tubuh melalui hormon. Hormon membantu menjaga keseimbangan tubuh, mulai dari metabolisme hingga pertumbuhan. Karena itu, menjaga kesehatan sistem endokrin sangat penting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.